Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Sesuai dengan judul yang telah diamanahkan pada kami, yaitu hidup adalah peluang bagi hamba. Hidup yang Allah anugerahkan kepada manusia bukanlah sekedar perjalanan tanpa tujuan. Ini yang perlu kita ingat, bahwa Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan bisa hidup di atas permukaan bumi ini bukan sekedar perjalanan saja, dan bukan hidup tanpa tujuan, melainkan hidup ini ada tujuan. Tujuan apa yang akan kita capai nanti akan kita sampaikan materi ini di selanjutnya. Setiap detik kehidupan adalah kesempatan emas bagi seorang hamba untuk beribadah. Jadi tidak ada detik yang terlalui, melainkan setiap detiknya itu adalah untuk ibadah. Maka ada perkataan ulama salaf menyebutkan bahwa maksiat bagiku adalah ketika satu detik aku lupa kepada Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan manusia yang hidup di akhir zaman ini, diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa menit mereka lupa kepada Allah, berapa jam mereka lupa kepada Allah, berapa hari dan bulan mereka lupa kepada Allah. Dan tidak sedikit datangnya sebuah bulan yang Allah khususkan seperti bulan Ramadan hari ini. Banyak juga yang mereka hanya melalui bulan Ramadan sama seperti hari-hari biasa. Maka Rasulullah mengancam, raghima anfu rajulin, celaka seorang hamba yang Ramadan masuk kepadanya qabla ayyughfaralah, kemudian Ramadan itu berlalu sementara dia belum terampuni. Memperbaiki diri, hidup adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Banyak kesalahan-kesalahan kita. Coba kalau ditulis berapa kesalahan kita. Kesalahan lisan kita, kesalahan pendengaran kita, kesalahan tangan kita, kesalahan kaki kita, kesalahan niat kita, dan juga tidak sedikit kesalahan cara berpikir kita. Maka itu ditulis. Nah, kesalahan-kesalahan kita itu apa? Ditulis. Kemudian usahakan untuk memperbaikinya. Kalau ada yang benar, dipertahankan. Nah, itulah orang-orang yang bertobat. Maka Allah menyebutkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Orang yang senantiasa memperbaiki diri, senantiasa mengintrospeksi dirinya, melihat kesalahan dan kekurangannya, kemudian memperbaikinya, maka Allah menyebutkan dialah orang yang beruntung. Hidup ini adalah untuk menyiapkan bekal menuju akhirat. Maka kalau ditanyakan kepada kita hari ini, seandainya hari ini kita meninggal, apa yang sudah kita persiapkan? Maka Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di akhir surat Luqman, Allah tidak kasih tahu di mana kita mati, tanggal berapa, hari apa, ya, min ayyi ardin tamut, di bumi mana, dalam kondisi bagaimana, Allah tidak kasih tahu. Justru ketika Allah tidak memberitahu kondisi, hari, jam, waktu kita meninggal, seharusnya kita harus mempercepat diri, mempersiapkan bekal. Maka Rasulullah dalam sebuah sabdanya, al-kayyis,
Orang cerdas itu cirinya dua. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang senantiasa bisa menahan dirinya tidak bermaksiat. Nah, ini Ramadan datang. Ya, Ramadan datang, di antara makna Ramadan apa? Al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari semua yang dilarang Allah. Kemudian dengan menahan diri tersebut, semoga Allah ridha sama kita. Nah, itu ciri khas orang cerdas yang pertama kata Rasul. Yang kedua adalah wa amila lima ba'dal maut. Setelah dia menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian apa? Wa amila lima ba'dal maut. Mempersiapkan amal yang amal tersebut bermanfaat setelah kematiannya. Amal apa saja yang bermanfaat setelah kematian kita? Satu, Islam, iman, Islam. Karena kalau nggak ada iman ini mau ditaruh di mana amalnya? Bagaimana Allah menyebutkan amalnya orang-orang kafir haba'an manthura, bagaikan debu di atas batu kemudian ditiup angin. Nah, itu dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan itu. Nah, tapi kalau orang beriman kemudian imannya benar, kemudian beramal soleh, amal soleh yang didasarkan atas iman, insya Allah sebagaimana janji Allah, walladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Itu janji Allah. Orang beriman beramal soleh bagi mereka jannah. Nah, bukan hanya diberikan nikmat surga, tapi di ujung ayat Allah menyebutkan apa? Khalidina fiha, khalidun. Nah, itu yang membedakan dengan dunia. Kalau nikmat surga itu abadi, sedangkan nikmat dunia sebentar. Hari ini kita kaya, besok miskin. Kemarin kita masih remaja dan muda belia, hari ini kita udah tua. Ya. Kemarin kita dapat jatah hidup, sebagian saudara-saudara kita sebagian hari ini sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Ya. Kemarin kita dapat pangkat dan jabatan, kemudian jadi orang biasa juga, nggak ada pangkat, nggak ada jabatan. Kemarin sehat, kemudian sakit. Itulah dunia. Dunia itu percampuran antara nikmat surga dan azab neraka. Adakala kita senang dan bahagia, itulah nikmat surga. Adakala kita sengsara dan menderita, itulah bagian daripada kondisi keadaan neraka. Itulah dunia, percampuran. Nah, kalau ingin dapat nikmat abadi di mana? Di surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih yang sering kita dengar, nanti ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, semua penghuni neraka sudah masuk neraka, yang namanya kematian itu kan dalam bentuk binatang. Dinampakkan kepada penghuni surga, apa yang kalian lihat? Kematian. Maka disuruhkan pada saat itu, mulai sekarang kematian disembelih. Kalian tidak mati-mati lagi, hidup abadi selamanya dalam surga. Nah, ini kita semoga masuk dalam golongan ini. Insyaallah, amin. Ya. Kemudian kematian itu dibawa ke neraka dan diserukan kepada penghuni neraka, apa yang kalian lihat? Kematian. Maka pada saat itu dikatakan bahwa mulai hari ini kematian disembelih. Ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu yang menjadi penghuni neraka khusus abadi, dikatakan pada mereka mulai sekarang kematian disembelih dan kalian tidak mati-mati lagi. Nah, ini episode terakhir kehidupan. Setelah ini nggak ada lagi, udah selesai ini. Di saat itu sebuah suasana yang sangat mencekam, yang sangat na'udzubillah, yang nggak bisa kita bayangkan. Alhamdulillah kalau kita jadi penghuni surga, dapat kabar gembira, kita hidup selama-lamanya. Bagaimana dengan penghuni neraka? Maka penghuni neraka abadi paling kurang kan dua, orang kafir. Itu jelas sekali Allah sebutkan dalam ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Orang munafik. Itu dapat tempat khusus. Ya, kalau orang kafir itu digambarkan di tengah-tengah tempat api neraka jahanam, tapi sementara orang munafik itu dapat tempat khusus. Innal munafiqin fit darkil asfal minan nar. Dia dapat tempat khusus di keraknya api neraka. Jadi ternyata munafik ini lebih dahsyat daripada orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas terlihat kekafirannya, tidak mau beriman, bukan Islam, aman. Aman dalam makna kita tahu, tapi di sisi Allah tidak aman, mereka itu ahli neraka. Tapi orang munafik tidak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah.
Ada di antara manusia mengatakan beriman pada Allah. Wabil yaumil akhir juga mengatakan beriman pada hari akhirat. Tapi apa yang terjadi? Di ujung ayat Allah sebutkan wa ma hum bimu'minin. Tapi hatinya tak beriman. Itu artinya apa? Munafi' i'tiqadi. Munafi' i'tiqadi itu sama dengan orang kafir. Orang ateis, enggak punya Tuhan, kafir. Orang musyrik yang menyembah selain Allah, kafir. Orang ahlu kitab yang tidak beriman pada Allah, kafir. Kemudian orang-orang munafi' i'tiqadi, kalau lihat dia Islamnya berjaya, dia bersedih. Ini munafi' i'tiqadi. Ya. Kalau jaya Islam sedih dia, enggak senang. Kalau ditengok Islam mundur, terbelakang, miskin, senang dia. Ini munafi' i'tiqadi. Dia ragu dengan sebagian ayat Al-Quran, munafi' i'tiqadi. Dia ragu dengan Al-Quran, dia ragu dengan sebagian hadis Rasulullah, dia ragu dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini munafi' i'tiqadi, kafir ini. Hati-hati. Jadi menuju akhirat tentu harus ada bekal. Maka iman bekal awal. Kalau nggak ada iman, nggak tahu bersandar di mana amal solehnya itu. Maka ada hadis Rasulullah disebutkan, kalau orang kafir itu kalau berbuat baik langsung dibalas di dunia, selesai. Tapi di akhirat tak ada apa-apa. Maka nanti di akhirat orang-orang kafir itu kan dapat jalur khusus dia, nggak lagi diperiksa. Jalur khususnya kemana? Ke neraka. Ada juga golongan orang-orang yang mengatakan beriman, tapi dapat juga jalur khusus. Siapa mereka? Yang tidak sholat. Dalilnya mana? Ma salakakum fi saqar. Dapat neraka khusus lagi, neraka saqar. Ditanyakan pada mereka, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Dan beberapa ayat kemudian setelah itu penyebab-penyebab lainnya kenapa mereka masuk neraka saqar. Tak salat. Hari ini kalau kita lihat berapa banyak orang yang mengaku beriman, mengaku muslim tapi tak salat. Itu siap-siap dapat jalur khusus, sama seperti orang kafir, nggak diperiksa lagi masuk neraka terus. Karena di akhirat nanti urusan kita kepada Allah yang diperiksa itu apa? Salat. Urusan pertama sesama manusia yang diperiksa apa? Ad-dam, darah, pembunuhan. Maka kalau ada masalah jangan gampang membunuh. Itu risikonya besar sekali, menjadi penghuni neraka jahanam. Banyak hal, banyak cara bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Coba tengok sekarang di akhir zaman ini, sikit salah bunuh, sikit salah bunuh. Apa menyelesaikan masalah? Tidak. Ini panjang babnya, insyaallah akan disampaikan oleh para ustaz yang lain nanti. Tapi hati-hati, ada persoalan, ada masalah, solusinya banyak, musyawarah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Bukan dengan pembunuhan. Itu ahli neraka nanti di akhirat. Banyak manusia lalai dari hakikat ini sehingga waktu berlalu tanpa nilai. Ya. Jangan bilang hidup itu tahu-tahu, jangan. Nggak ada tahu-tahu. Kita bisa merasakan kita hidup di dunia, berjalan di atas permukaan bumi. Kalau kita cubit pun kita merasakan diri kita. Nggak ada orang yang nggak sadar ketika dicubit. Ya. Kecuali orang sakit. Ada sakit-sakit tertentu memang hilang rasa kulit kita. Nah, jadi bagaimana dengan perjalanan hidup yang sudah Allah berikan itu? Tapi manusia banyak lalai. Dalam sebuah hadis sahih itu disebutkan ni'matani maghbunun. Ada dua nikmat yang manusia itu sering lalai. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Nah, tengoklah itu. Sebagian orang diberikan nikmat sehat, dihabiskan waktu percuma, duduk ngobrol cerita dari pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi kembali, terus seperti itu. Dia menganggap waktunya masih panjang. Kalau tiba-tiba dicabut nyawa, selesailah hidupnya. Nah ini contoh orang menghabiskan waktu luang itu percuma. Yang kedua apa? Sehat. Dengan sehatnya itu terkadang dia tidak lagi menjaga gaya hidupnya. Mohon maaf ya.
Hari ini kan penyakit-penyakit kronis bukan hanya menimpa orang tua, anak-anak, ya, remaja, pemuda, tiba-tiba penyakit kronis. Kenapa? Gaya hidup. Nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan malam, diganti dengan makanan-makanan yang tidak bermanfaat. Dia pikir boleh seperti itu. Atau ada orang-orang yang diet ekstrim. Saya nggak tahu bagaimana diet ekstrim ini. Ini ada para ibu-ibu dari kesehatan nanti dilihat apa itu diet ekstrim. Nggak makan nasi, nggak makan makanan-makanan yang itu kelas bukan kelas berat ya, seperti nasi, gandum, jagung. Seharusnya itu kan ada untuk kita konsumsi untuk menguatkan tubuh kita. Ini tidak. Dia makanan-makanan ringan saja karena diet ekstrim, akhirnya meninggal. Ya, nggak cukup gizi, protein nggak ada. Ya. Nah ini hati-hati. Jangan sampai dengan hidup yang sebentar ini kita lalai. Al-Quran dan Sunnah menegaskan umur adalah amanah dan peluang. Banyak sekali kita buka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah bahwa umur ini adalah amanah. Nanti di akhirat akan ditanya itu. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, umur, ya, kemana dihabiskan? Yang pertama umur, atau yang kedua. Nah, selanjutnya ilmu yang sudah dapat itu untuk apa dihabiskan? Bagaimana dia menggunakan ilmu? Banyak orang dapat ilmu, tapi ternyata ilmunya itu tidak mempengaruhi karakternya. Nah ini sebuah pembahasan yang sangat panjang, ya kan? Ada orang paham Al-Quran dan Sunnah katanya, tapi kerjanya marah aja, ya kan? Kerjanya jahat aja. Berarti Al-Quran dan Sunnah yang dia miliki tak mempengaruhi karakternya. Ada orang ahli dalam bidang politik, tapi justru ketika dia berpolitik, politik itu jadi hancur. Tapi dia profesor doktor politik. Ada orang ahli di bidang ilmu ekonomi, paham betul dia. Hampir sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk kuliah bidang ekonomi. Tapi begitu dia mempraktikkan ekonomi, justru ekonomi jadi hancur. Ada orang diberikan amanah untuk menjaga hutan, saya nggak tahu apa namanya, tapi justru dia yang merusak hutan, dan seterusnya. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Karena antara ilmu dan amal tak sesuai. Maka sering kita ulang-ulang doa yang sering kita panjatkan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabb, berikan kami tambah ilmu. Bukan hanya ilmu yang bertambah, warzuqni fahma. Kalimat warzuqni fahma menunjukkan bahwa untuk dapat kepahaman dari ilmu yang kita miliki, itu perlu minta sama Allah, warzuqni. Ya Allah, berikan kami rizki, berilah aku rizki. Nah, di sini menunjukkan rizki itu bukan hanya harta, tahta, wanita, dan Toyota. Tetapi yang namanya rizki juga apa? Faham dari ilmu yang kita miliki. Nah ini ibu-ibu udah berapa hari ikut pengajian nih? Dari sekian hari ikut pengajian, dapat ilmu bidang ini, dapat ilmu bidang ini, dapat pencerahan dengan judul ini, dengan tema ini. Nah waktu pulang, tanyakan kepada diri kita, bisa nggak saya amalkan dari ilmu yang dapat tadi? Kalau bisa, alhamdulillah. Nah ini yang kita harapkan, amin insyaallah. Ini bukan satu ayat ibu dapat, satu materi sampai 1 jam. Berapa ayat ada, berapa hadis ada sudah dapat. Ya, maka ini yang kita berdoa kepada Allah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah juga menyebutkan hidup itu adalah peluang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan kepada kita 2. Pertama apa? Fa'alhamaha fujur, itu jalan tidak baik. Yang kedua apa? Wa taqwa. Nah ketika Allah sudah memberikan 2 jalan, tapi Allah juga menyebutkan konsekuensinya. Apa konsekuensi? Akibat. Ya, diberikan jalan fujur, diberikan jalan takwa, itu ada akibat masing-masing. Orang yang memilih jalan baik, qad aflaha man zakkaha. Dia pilih beriman kepada Allah, beramal soleh, berbuat baik dalam keluarga, berbuat baik dengan tetangga,
berbisnis yang halal, berpolitik yang baik, bernegara yang baik, bertetangga yang baik, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dia baik, baik, baik dan terus baik. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Kalimat berikutnya apa? Wa qad khaba man dassaha. Orang yang salah memilih pilihan hidup, tidak mau beriman, ya? Tak mau beriman pada Allah, tak mau beriman pada Rasul. Kemudian kalau udah tak beriman berarti tak beramal soleh. Orang tak beriman, mana ada tak amal solehnya? Atau dia beriman, tapi imannya hanya KTP saja. Dia muslim KTP saja. Ditangkap dia, ditanya, apa agama kamu? Islam pak. Dah salat belum? Ada salat enggak? Nah, ini Islam KTP namanya. Nah, ini menyesal nanti di hari akhirat. Ya, saat proses sakaratul mautnya, orang-orang seperti ini menyesal. Sambil dia mengatakan kepada Rabbirji'un, balikkan saya ke dunia. Kenapa? Karena lalu waktu di dunia dulu kami tak beramal saleh, beramal salah. Menyesal saat proses sakaratul. Orang-orang tidak beriman, orang kafir juga begitu. Saat proses sakaratul maut, dia minta balik ke dunia. Kenapa? Menyesal. Kenapa enggak beriman? Jadi ada peribahasa yang sering kita dengar, walaupun peribahasanya biasa saja. Pikir dahulu, pendapatan, sesal kemudian. Nah, ini kan peribahasa orang-orang dulu, ya, tapi bermanfaat. Kenapa enggak berpikir dia beriman kepada Allah, sesal kemudian tak ada manfaat? Kenapa dia tidak berpikir saat ada pangkat dan jabatan untuk berbuat kebaikan pada rakyatnya? Nah, saat sudah selesai jabatannya enggak ada manfaat. Kenapa waktu mudanya disia-siakan? Pas waktu tuanya menyesal. Kenapa waktu masih ada kesempatan hidup, ya, sesuai judul atau tema kita hari ini, saat ada kesempatan masih hidup, ya, kok disia-siakan? Padahal tiap hari kita dengar pengumuman, inna lillahi wa inna. Sebagian orang menganggap nyantu urulain keron, hai lo golong umumkan. Kan itu pelajaran. Ketika ada saudara kita yang hari ini manusia juga seperti kita meninggal, diumumkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti besok bisa saja kita yang berangkat. Saat kita mengantarkan jenazah, Imam Al-Ghazali dalam nasihat beliau, apa kata beliau? Saat Anda mengantar jenazah orang, maka ingatlah suatu saat orang akan mengantarkan jenazah Anda. Saat Anda mengantarkan orang ke kuburan dan dikuburkan, maka ingatlah suatu saat Andalah yang diantar dan dikuburkan. Nah, ini pelajaran, ya. Orang yang cerdas adalah yang memanfaatkan hidupnya untuk ketaatan sebelum datang penyesalan. Sudah kita sampaikan tadi. Itu cerdas namanya. Jadi tak bisa matematika, ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa berhitung sedikit. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 berapa? 4, 4 tambah 4 16, 16 tambah 16. Nah itu kan tambah bisa kita, kurang juga begitu. 5 kurang 2 3, 3 kurang 2 1. Bisa kan matematik sedikit. 1 kali 1 2, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 16 kali 16, nah dicari sendiri. Nah bisa kan perkalian, pertambahan, pengurangan, bisa kita, walaupun hanya sederhana, ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita cerdas dalam beriman dan beramal saleh agar kita tidak menyesal nantinya? Ada berapa pertanyaan saat di alam kubur? 5, ya. Nah, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kembali persoalan beriman. Orang yang tidak beriman nggak bisa jawab dia. Gitu. Bung gepeduli malaikat. Gepoh oleh malaikat. Kemudian man nabiyuka? So nabi roh. Ya, kalau nggak beriman nggak ada nabi. Kalau kita beriman ya Nabi Muhammad. Terus sampai beberapa pertanyaan kemudian. Nah, ini pertanyaan seperti ini kita fahami selama masih hidup. Habis itu kita
kita cari jawabannya, supaya kita bisa memperbaiki hidup kita, ya. Nah, kemudian apa lagi? Oleh karena itu, memahami bahwa hidup adalah peluang bagi hamba merupakan tema terpenting dalam perjalanan ruhiyah kita, dalam perjalanan tarbiyah kita. Kita udah kuliah S1, S2, S3, tapi tujuan hidup nggak tahu. Berarti tarbiyahnya bermasalah ini, ya. Orang sudah kuliahnya bertahun-tahun, tapi amal soleh tak ada, kan bermasalah. S1, S2, S3, nggak tahu S berapa, tapi sholat enggak, kan rugi. Nah ini pahami ya, di samping kita tarbiyah mengejar pendidikan duniawi, yang itu insya Allah juga bermanfaat untuk kehidupan kita, jangan lupa tarbiyah imaniyah, agar kita bisa beramal dengan amal yang insya Allah berikan balasan pada kita. Mari kita lihat berikutnya beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW untuk menyadarkan kita. Dalam surah Fatir ayat 37 Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, sampai akhir ayat. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Surat Fatir ayat 37. Nah ini Allah udah tanya itu. Diberikan umur 10 tahun, diberikan umur 20 tahun, diberikan umur 30 tahun. Nah, dalam hadis Rasulullah itu disebutkan umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata 63 tahun. Sangat sedikit yang dapat di atas itu. Nah, kalau ada yang dapat di atas itu, Rasulullah mengatakan apa? Dia akan meninggal dengan masa tuanya. Nah, terus ketika sudah tua, pandangan pada kabur, gigi pada gugur, jalan terkukur-kukur, makan pakai bubur, sebentar lagi masuk kubur. Masya Allah, hafal ya. Nah ini kan bisa kita rasakan. Maka kita lihatlah orang yang sudah sangat tua, tubuhnya lemah. Nah ini kita perhatikan nenek-nenek, kakek-kakek kita yang diberikan umur panjang, udah lemas dia, nggak bisa lagi berjalan. Ya, nah ini kesempatan juga kita beramal soleh sebelum meninggalnya. Habis itu kalau kita ngomong, dia nggak dengar. Dekat dengan telinganya kita ngomong, nggak dengar pula. Kita besarkan lagi suara kita, baru dengar. Nah, pertama dicabut nikmat kekuatan tubuh, kemudian dicabut nikmat pendengaran, terus penglihatan nggak bisa lihat lagi, mata masih ada tapi nggak bisa tengok lagi. Apa lagi? Kekuatan tubuh, pikiran, lupa, ya. Maka kadang-kadang berkali-kali ditanyakan, itu apa? Bebek. Yang sebelah itu bebek, yang di depan itu apa? Bebek. Nah ini kan kita harus sabar sampai 5 kali diulang-ulang. Bukankah kita dulu waktu masih kecil, masih kita anak-anak juga begitu kan, tanya sama ayah dan mak kita, putra yang mano, yang memotnya nih ya mano, han ya kita nyonya mano. Tapi apakah orang tua kita memukul kita? Tidak. Itu kita ingat-ingat. Nah di saat kita diberikan umur panjang, hidup bersama orang tua, 10 kali pun ditanya dijawab aja. Kenapa? Masa lalu kita juga begitu. Nah ini bagaimana ini sunnatullah terjadi ini. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan kesempatan mendampingi orang tuanya yang masih hidup dan bersabar ingin mendapatkan peluang surga darinya. Surat Fatir ayat 37, Allah ingatkan kita untuk apa? Agar kita sadar dan bertobat, sebagaimana kita sampaikan tadi. Ya, apalagi ini masuknya bulan suci Ramadan. Kesempatan kita bertobat, beristighfar, berzikir. Ya, Masya Allah. Nah, ini kan majelis ta'lim ini bagian dari zikir. Nah, ibu-ibu hadir, mendengar, menyimak, menyampaikan, menulis, membaca. Nah, ini zikir. Bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada alasan bagi kita menyia-nyiakan hidup dengan pertanyaan Allah, bukankah sudah dipanjangkan umur dan masa untuk berfikir diberikan.
Dalam hadis Rasulullah juga sebagaimana kita sampaikan tadi dengan dua nikmat, sehat dan waktu luang. Dalam hadis yang lain, hidup sebelum mati, ya. Sehat sebelum sakit, waktu luang sebelum datang sempit, waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Terakhir, walaupun itu balik-balik diingat aja, waktu muda sebelum datang masa tua. Ini kan sangat berurut hadis ini, ya. Sampai terakhir hidup sebelum mati. Jadi kesempatan yang Allah berikan itu sudah cukup banyak. Termasuk nanti Allah tanya di akhirat pada orang-orang kafir yang tidak mau beriman, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, bukankah waktu di dunia dulu telah datang rasul pada kalian menceritakan ayat-ayat kami, bukan hanya menceritakan ayat kami, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, bahwa hari ini kamu ada pertemuan denganku. Nah, ini informasi di akhirat. Orang-orang yang selama hidup nggak mau beriman, nggak mau beramal soleh, nanti ditanya sama Allah, bukankah dulu ada rasul yang menceritakan tentang makna kehidupan, Al-Quran dan Sunnah dibawa kepada kamu? Bukankah juga dulu sudah diingatkan hari ini ada pertemuan dengan saya, kata Allah? Apa kata mereka? Qalu bala syahidna, kami tahu, kami lihat, kami dengar, ya. Wa gharratumul hayatud dunya, tapi kami terpengaruh dengan kehidupan dunia, kemegahan, kemewahan, harta, pangkat, jabatan, semua itu mempengaruhi mereka, kesombongan-kesombongan mereka, akhirnya nggak mau beriman. Kemudian kita lihat lagi hadis ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Hijr ayat 99. Apa maknanya? Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, jadi urusan beribadah itu bukan urusan musiman. Termasuk Rasulullah mencela, tidak senang dan tidak suka orang yang hanya menjadi hamba Ramadan. Taat betul. Kapan? Saat Ramadan. Selesai Ramadan, selesai taatnya. Jangan. Ramadan bulan bonus, pahalanya berlipat ganda. Semua kebaikan diberikan di bulan Ramadan, melebihi bulan-bulan yang lain. Tentunya ada bulan yang lain juga, bulan mulia selain Ramadan. Itu bukan berarti kita hanya beribadah di bulan suci Ramadan. Justru dengan ketaatan dan kesolehan kita di bulan suci Ramadan menjadi modal dan bekal bagi kita untuk taat 11 bulan yang akan datang. Nah, itu yang harus difahami. Nah, ini kan macam model orang. Ada orang sebelum Ramadan biasa saja, nah, tidak taat, biasa saja. Masuk Ramadan biasa juga, kemudian selesai Ramadan biasa juga. Nah, tadi yang tipe kita sebutkan, sebelum Ramadan biasa saja, masuk Ramadan taat, tapi pasca Ramadan biasa lagi. Ini mohon maaf, termasuk saya, ya. Saya nggak tahu kalau ada di antara para hadirin yang hadir ini. Begitu datang Ramadan, nikmat yang paling besar di antara sekian nikmat adalah kita bangun sebelum subuh. Nikmat betul itu. Jam 2 bangun, jam 3 bangun, jam 4 bangun, ya, mempersiapkan sahur, banyak berzikir, beristighfar, luar biasa. Berapa lama kita dididik bangun sebelum subuh? Sebulan. Ya. Kita tengok rumah-rumah orang hidup lampunya. Ya, sebelum waktu subuh semua. Karena kalau nggak hidup lampu, nggak masak, nggak sahur, nggak bisa puasa. Pertanyaannya adalah, udah tahu berarti pertanyaannya. Selesai Ramadan, kebiasaan kita bangun sebelum subuh itu selesai semuanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kecuali hanya beberapa orang, beberapa hamba Allah memang sebelum Ramadan juga bangun sebelum subuh. Saat Ramadan bangun sebelum subuh, selesai Ramadan juga bangun sebelum subuh. Tapi pertanyaannya adalah, hampir sebagian besar rumah-rumah orang mukmin, orang muslim yang katanya mukmin dan muslim, selesai Ramadan bangunnya kapan? Telat. Ya, oke, kalau jam 6 masih bisa sholat subuh. Ada yang langganan bangun jam 7, jam 8. Benar, Rasulullah sudah mengatakan ketika Bani Adam tidur diikat dengan 3 ikatan dan akan terlepas dengan 3
perbuatan. Begitu dia bangun ingat Allah, maka ada doa bangun tidur. Ya, ada beberapa di antaranya yang populer, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Satu ikatan setan lepas. Kemudian dia berwudu. Ikatan setan yang kedua lepas. Kemudian dia salat subuh berjamaah. Bagi ibu-ibu salat tepat waktu. Ikatan setan yang ketiga lepas. Bayangkan orang yang bangun kesiangan, doa enggak baca, berwudu juga enggak, salat apa lagi? Berarti dia berpagi di hari itu, bersiang di hari itu, bersore di hari itu, masih dalam 3 ikatan setan. Na'udzubillah. Ya. Jadi beribadah kepada Allah itu urusan sampai kematian menjemput kita, bukan musiman. Ada pepatah bahasa Aceh itu, meratib pada gempa, berdoa dan mati. Panjang cerita. Ada yang bisa? Ada minimal 4 bait bisa. Lagi diingat-ingat. Ya, itu dia. Bukan begitu. Salat, ya kalau sudah sampai waktunya, salat tepat waktu bagi ibu-ibu. Walaupun tidak wajib berjamaah, itu indah sekali. Bahkan menunggu waktu salat, sebagaimana dalam sebuah hadis kama qala, datang sahabat pada Rasul. Datang sahabat yang pertama, ya Rasul, ajarkan amal yang terbaik untukku. Rasulullah mengatakan apa? Salat tepat waktu. Datang sahabat lain, ya Rasulullah, ajarkan amal terbaik untukku. Apa kata Rasul? Menunggu waktu salat. Ibu-ibu pilih yang mana? Salat tepat waktu atau menunggu waktu salat? Kalau yang terbaik menunggu, maka kita harus tahu kapan masuk waktu salat. Harus tahu. Untuk apa? Agar kita bisa menunggu waktu salat. Ya, 15 menit sebelum waktu salat kita sudah di sajadah, sudah baca Quran barang beberapa ayat. Kenapa? Menunggu waktu salat. Atau 10 menit sebelumnya, atau 5 menit sebelumnya. Kalaupun itu tidak bisa dilakukan, maka begitu azan tinggalkan semua kegiatan kita dan salatlah. InsyaAllah saya fikir dengan melihat wajah-wajah jamaah yang hadirin setuju semua. Enggak ada pilihan ketiga. Pilihan hanya 2. Menunggu waktu salat atau salat tepat. Orang menunggu waktu salat sudah pasti tepat waktu. Orang salat tepat waktu tapi enggak dapat jatah menunggu waktu salat, tapi bagus dua-dua. Kalau ditanyakan mana yang terbaik? Menunggu waktu salat. Kalau enggak dapat, ya salat tepat waktu. Ada sebuah cerita yang sering beredar dalam masyarakat. Ini bukan ibu-ibu di sini. Ada kenduri di rumah tetangga. Dah tahu ceritanya, kan? Kira-kira udah jam 6:15, karena dia bantu-bantu tadi di rumah itu. Dibilang sama tuan rumah, buat pengumuman lagi. Bu, saya minta izin, belum sholat asar, jam 6:15. Malu kan? Malu kita. Malu dengan Allah, malu dengan hamba lagi. Untung nggak masuk koran. Ya? Itu kan sama dengan membuat pengumuman. Ya, itu kalau misalnya sholat apa? Sholat asar, sholat zuhur juga begitu. Udah jam 3:30 atau jam 3:20, karena dia bantu-bantu kerja tadi, dibilang sama tuan rumah, biar nggak enak, nggak minta izin. Saya minta izin dulu. Kenapa? Mau pulang, belum sholat. Karena di tengah put bayang dong. Belum lagi persoalan dalam kehidupan masyarakat kita di waktu-waktu dekat maghrib, ada kesibukan-kesibukan yang tidak jelas. Yang pelihara mano, peluk mano. Yang pelihara itik, peluk itik. Yang pelihara lumo, peluk lumo. Yang pelihara kambing, peluk kambing. Kenapa harus di jam itu? Saya juga tidak tahu ada pembagian kayak apa itu, gas LPG. Mohon maaf ya kalau di sini ada yang bagi gas LPG. Kenapa pula pas waktu salat? Pas salat Isya pula ada bagi beberapa malam salat. Mohon maaf. Nah ini karena dia muslim juga. Dia muslim, mukmin juga. Kenapa nggak digeser waktu, tidak pas waktu salat? Apalagi di malam Ramadan. Semoga ceramah ini didengar ya, diganti waktunya supaya bisa salat tarawih, bisa salat Isya berjamaah. Nah ini
Banyak kasus-kasus yang lain yang terkadang kita tidak perhatian, justru itu melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kita lihat di ayat dan hadis yang lain, Allah berfirman fastabiqul khairat, ya, surah Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan waktu hidup tidak boleh disia-siakan. Berlomba, musabaqah, sabiqun, musabaqah, ya, berlomba-lomba yang terbaik, ya. Kalau berinfak, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ciri khas berinfak itu dua, ya, berinfak yang terbaik dan berinfak yang paling dicintai. Itu dia. Dan juga dalam ayat dan hadis yang lain. As-Sa'di menyebutkan bahwa tentang ayat ini, seorang mukmin itu melihat umur sebagai ladang investasi akhirat. Masya Allah. Menurut As-Sa'di, umur itu apa? Kita tengok, apa kita lihat? Sebagai ladang untuk investasi akhirat. Maka orang-orang mukmin itu meskipun jasadnya di dunia, tapi visi misinya itu tembus ke akhirat. Ada seorang sahabat berperang di jalan Allah, dan ditegur oleh sahabat lainnya. Dia menghunus pedang berperang di jalan Allah. Anda mau kemana? Dia mengatakan, saya mau ke surga Allah. Tadi ibu-ibu sebelum berangkat di sini, waktu ditanyakan di rumah, ibu berangkat pergi kemana? Ke majelis taklim, ya, Raudatul Jannah. Besok kalau ditanya bilang, ada jannahnya itu. Benar-benar tinggal diterjemahkan saja. Mau kemana? Mau ke taman surga. Masya Allah. Ini kita berdoa yang memberikan nama ini itu dapat amal soleh dan amal jariah. Jelas sekali namanya kan? Raudatul, sama dengan kisah sahabat tadi. Anda mau kemana? Bukan berperang di jalan Allah, dia bilang, saya mau ke surga Allah. Coba lihat, tubuhnya di dunia, tapi pemahamannya ke akhirat. Abdurrahman bin Auf suatu hari memakan makanan dan minum yang enak. Kemudian dia menangis. Dan ditanyakan oleh sahabatnya, kenapa Anda memakan makanan yang enak, meminum minuman yang lezat, Anda menangis? Apa jawaban dia? Kalau di dunia saya bisa makan lezat seperti ini, kalau di dunia saya bisa minum enak seperti ini, apakah nanti di akhirat aku dapat masuk surga dan bisa minum, makan enak dan lezat seperti ini? Berapa kali kita setiap makan dan minum kemudian membayangkan di surga nanti juga makan dan minum seperti itu? Nah, ini orang beriman itu jasadnya di dunia, tapi visi misinya tembus ke akhirat. Untuk apa kita baca ayat hadis Rasulullah tentang surga? Agar kita bersemangat meraih surga. Untuk apa kita membaca ayat dan hadis Rasulullah tentang neraka? Agar kita takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayat yang lain. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 sudah kita bacakan tadi. Rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Kemudian kita lihat dalam hadis yang lain yang kita baca di muqaddimah tadi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang terbaik itu umurnya panjang, lama hidupnya, tapi wa hasuna amalu, amal baiknya juga banyak. Waktu kita berjalan kita tengok indah sekali bunga-bunga ditanam, dia yang tanam. Waktu kita tengok kenapa bersih kali ruangan, dia yang bersihin. Waktu kita tengok kenapa bagus sekali cat dindingnya, dia pula yang sedekahin. Hasilnya nyaman sekali, dia pula yang sedekahin. Ternyata di semua amal soleh diborong sama dia. Karena Rasulullah begitu selesai sholat balik. Siapa yang ingin ini? Sahabat itu tunjuk tangan, Abu Bakar ya. Saya ya Rasulullah. Siapa yang ini? Saya ya Rasulullah. Hampir semua amal soleh diborong sama beliau. Nah sekarang, ayo kita rame-rame banyak borong amal soleh. Proyek akhirat, ya. InsyaAllah bermanfaat. Jadi bagaimana Rasulullah menyebutkan orang baik itu apa? Umurnya lama. Tapi kalau umurnya pendek gimana? Mudah-mudahan umurnya pendek banyak amal soleh, boleh.
Jangan pula umurnya pendek, amal soleh tak ada, atau umurnya panjang, amal juga nggak ada. Nah, Rasulullah bilang apa? Panjang umurnya, banyak amal solehnya. Masih sambungan hadis ini. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia apa? Man tala umruhu wa sa'a amalu. Lama dia hidup di dunia, sering kita tengok dia, sering kita dengar nama dia, tapi wa sa'a amalu, banyak amal jahatnya. Siapa yang ini bulan Ramadan ya, pokoknya kejahatan lah. Siapa yang buat jahat ini dia, siapa yang buat maksiat ini dia, semua diborong sama dia. Lama dia hidup, tapi banyak amal jahatnya. Apa kata Rasul? Itu sejelek-jelek manusia. Kalau banyak amal soleh lama hidup, itu sebaik-baik manusia. Saya pikir ini beberapa ayat dan hadis Rasulullah yang bisa kita renungkan sesuai dengan judul dan tema kita. Hidup adalah peluang bagi hamba. Peluang apa? Peluang semua bentuk kebaikan-kebaikan dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang sudah kita bacakan tadi. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.